arkan. Yang dimaksud di sini adalah rukun-rukunnya sholat yang jumlahnya ada 17. Niat, terus juga takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Fatihah dan seterusnya sampai 17 rukun. Jadi rukunnya sholat ada 17. Rukun-rukun sholat yang wajib tumakninah itu ada 4. Ada 4 rukun yang diwajibkan untuk tumakninah. Yang pertama ketika ruku. Ruku itu setelah membaca surat, setelah Fatihah kemudian baca surat, setelah itu baru ruku. Di dalam ruku ada tumakninah. Jadi dalam ruku itu ada tumakninah, berhenti sejenak, berhenti sebentar. Setelah ruku berdiri, bangun dari ruku, itu namanya i'tidal. I'tidal, dalam i'tidal juga ada tumakninah. Dalam i'tidal ada tumakninah. Meskipun sholat tersebut itu sholat sunnah, sholat sunnah tetap harus i'tidal. Dalam i'tidal harus ada tumakninah. Jadi sholat sunnah maupun sholat wajib sama saja ada tumakninah. Tumakninah itu termasuk rukunnya sholat, termasuk rukunnya sholat. Nah, letaknya tumakninah itu di 4 rukun ini. Di 4 rukun itu ruku, yang kedua i'tidal. Sampai nek sholat cowopet kaya apa, tetap kudu tumakninah. Minimal ukuran tumakninah itu sama seperti lamanya kita membaca subhanallah. Kira-kira sama itu ukuran minimal. Ukuran minimal. Ya, lebih dari itu boleh. Jadi diam sebentar atau berhenti sejenak itu minimal, ya. Minimal ukurannya sama seperti kita membaca lafadz subhanallah. Ngono. Dadi nek salat cepet ngono ya. Tetap kudu tumakninah. Meskipun salat sunnah. Nah, ini ketika enggak paham ya, biasanya masih ada salat jelungkar-jelungkir ngono ya. Sujud padha karo ditutulno balikna. Apa duduk di antara 2 sujud belum sampai jejeg sudah sujud lagi. Nah, itu meninggalkan tumakninah. Kalau tumakninah ditinggalkan, sholatnya batal. Karena tumakninah termasuk rukunnya sholat. Yang ketiga yaitu tumakninah yang berada pada waktu sujud. Sujud itu yang ketiga. Syarat sujud kemarin ada berapa? Anggota sujud ada berapa? Ada 7. Yang pertama kening, yang kedua dan ketiga telapak tangan, keempat kelima, kedua keenam dan ketujuh kaki, jari-jari kaki. Itu anggota sujud. Kemudian ada ulama yang menambahkan
hidung. Nah, ada yang menambahkan hidung, meskipun sebagian ulama mengatakan itu termasuk sunnah. Jadi sujud, di dalam sujud ada tumakninah. Yang keempat yaitu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini juga harus tumakninah. Tumakninah, berhenti sejenak. Ya, setelah sujud, bangun dari sujud, itu namanya duduk di antara dua sujud. Itu juga ada tumakninah. Jadi keempat rukun sholat tadi itu bersamaan dengan tumakninah. Jadi sujud itu rukun satu, tumakninah rukun satu yang lain. Jadi dua rukun dalam satu pekerjaan. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud di sini yang dimaksud sujud pertama, sujud kedua sama saja. Ya, sama-sama harus tumakninah. Tumakninah itu sendiri, pengertian tumakninah as-sukutu ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dengan tumakninah adalah diam setelah bergerak. Diam setelah bergerak. Jadi ketika mau rukuk itu kan pergerakan dari berdiri menuju rukuk. Nah, itu pergerakan. Setelah itu diam, pas waktu rukuk. Nah, itu baru masuk. Kalau sudah i'tidal baru masuk tumakninah. Diam ya, setelah bergerak. Itu namanya tumakninah. Lah diamnya tumakninah bihaitsu yastaqiru kullu udwin mahalahu biqadri subhanallah. Dikira-kirakan tetapnya anggota pada tempat yang sudah dituju, kira-kira membaca lafaz subhanallah. Jadi pas sampean rukuk ya, itu namanya sukut ba'da harokah, diam setelah bergerak. Lah diamnya itu kira-kira membaca lafaz subhanallah. Ya, jadi ketika anggotanya sampai sudah diam, ya, berarti sudah sampai pada rukuk. Kalau rukuk sudah sampai pada rukuk. Kalau i'tidal berarti sudah berdiri tegak. Itu namanya haitsu yastaqiru kullu udwin mahallahu. Nek rukuk ya pas tok nggone rukuk, nek i'tidal pas tok nggone i'tidal. Nek sujud berarti pas tok nggon sujud. Ya. Bathuke wis nempel, tangane wis nempel, ya. Dengkule wis nempel, kakine wis nempel. Jadi semua sudah mencapai tujuannya masing-masing. Itu namanya haitsu yastaqiru kullu udwin mahalahu. Nah, kalau sudah gerak kemudian sudah diam itu masuk tumakninah. Lamanya itu dikira-kirakan membaca lafaz subhanallah. Kurang dari itu berarti tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah otomatis sholatnya batal. Paham ya? Nah, mohon. Al-Fatihah.
Al-Fatihah.